Tahun 2004 adalah salah satu panggung paling menghibur yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia. Selain kemunculan mutiara dari Papua, Bua Salosa, Timnas saat itu dihuni oleh predator tajam penguasa Liga Indonesia, Ilham Jayakusuma. Meski gagal di partai puncak, permainan Ilham saat itu cukup memberikan kesan mendalam bagi tifosi sepak bola Indonesia hingga kini. Namun, kisah Ilham bukan hanya tentang puncak kejayaan itu. Ia adalah anomali dalam sejarah sepak bola Indonesia. Seorang striker yang secara konsisten membuktikan diri sebagai yang terbaik di liga domestik, namun seringkali dipandang sebelah mata oleh kursi kepelatihan timnas. Ilham adalah potret seorang legenda yang harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan pengakuan di tanah airnya sendiri. Babak 1. Paradoks di Tanah Cisadane, Pra 2004. Latar belakang Ilham adalah kerja keras. Ia bukan anak manja, melainkan perantau dari Palembang yang memilih hidup di bawah tribun Stadion Benteng Kandang Persita Tangerang. Di sana, di bawah bimbingan tangan dingin Benny Dolo, ia ditempa menjadi mesin gol. Puncaknya terjadi pada musim 2002. Ilham berduet dengan karibnya Zainal Arif membawa Persita, tim yang sebelumnya tak pernah diperhitungkan, mencapai final Liga Indonesia. Persita menjadi runner-up yang heroik, dan secara individu Ilham menyabet gelar top scorer Liga Indonesia dengan 22 gol. Masuk! Bung Sultan, Anda punya catatan bahwa gol ini begitu cepat. Ilham Jayakusuma. Secara logika, seorang striker yang mencetak gol terbanyak dan membawa timnya ke final liga seharusnya menjadi nama pertama di daftar panggil timnas. Namun di era itu, ia sering terabaikan. Ini adalah paradoks pertama dalam karirnya. Pada periode di mana kursi pelatih timnas diduduki oleh Ivan Kolev, Ilham yang dikenal dengan gaya pure striker bernaluri tinggi, mirip Inzaghi, yang tidak banyak gaya namun selalu berada di posisi yang tepat, kerap dianggap tidak cocok dengan sistem yang kompleks atau terlalu mengandalkan kekuatan fisik ala Eropa Timur. Bayangkan seorang top scorer liga sekaligus pemain terbaik dicoret dari timnas yang akan berlaga di Piala Tiger yang kala itu dihelat di depan publik sendiri. Ironisnya, saat ia kembali menjadi top scorer Liga Indonesia pada tahun 2004, keraguan itu pecah. Babak kedua, kebangkitan di bawah White, Piala Tiger 2004. Musim 2004, di bawah bendera merah putih, Ilham akhirnya mendapatkan panggung yang layak. Pelatih asal Inggris, Peter White, datang dengan filosofi yang lebih praktis dan percaya pada insting pemain lokal. White melihat Ilham apa adanya sebagai predator alami di kotak penalti. Ilham dimasukkan ke dalam skuad Garuda. Dengan adanya Ilham, terciptalah tridente maut Bua Salosa di kiri, Ilham di tengah, dan Eli Aiboy di kanan. Ilham tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan staminanya yang luar biasa, hasil latihan ekstra yang selalu ia jalani sendiri di luar sesi resmi, ia berlari tanpa henti, memburu bola di setiap sudut pertahanan lawan. Piala Tiger 2004 menjadi pameran naluri Ilham. Ia mencetak gol dari tap-in mudah, sundungan akurat, hingga tembakan keras. Momen golnya seakan menjadi puncak dari penantian panjang. 7 golnya di turnamen itu mengantarkannya meraih gelar top scorer Piala Tiger 2004. Ia berhasil menunaikan tugas yang selama ini ia yakini seorang striker bertugas mencetak gol. Titik. Sayangnya, babak final melawan Singapura kembali menjadi kenangan pahit runner-up bagi Ilham. Namun secara individu, ia telah menorehkan tinta emas. Ia adalah pemain yang membawa kejayaan bagi timnas. Di edisi berikutnya, Piala Tiger 2006, Ilham masih dipercaya menjadi pilihan pertama di lini depan. Sayang, Indonesia gagal total di ajang itu, sekaligus menjadi pertanda inilah bab terakhir Ilham Jayakusuma dan timnas Indonesia. Di era terakhir Ilham tersebut pada tahun 2006, ia direkrut oleh klub Malaysia MPPJ Selangor, di mana ia berharap dapat mengukir prestasi internasional sekaligus mengamankan nama besarnya di timnas Indonesia.
namun cerita tertulis berbeda. Babak 3, kedatangan Kolev dan cedera kronis 2007. Di Malaysia, karir Ilham mengalami 2 pukulan besar yang kelak mempengaruhi sisa hidupnya di lapangan. Pertama, ia mengalami cedera lutut serius saat sesi latihan di Dubai, bagian dari pemusatan latihan klubnya. Cedera ini sangat parah hingga membutuhkan operasi dan pemulihan panjang, memaksanya kembali ke Indonesia. Ini adalah pukulan bagi karir profesionalnya di luar negeri. Kedua, ada cedera ankle yang sudah menjadi masalah kronis sejak tahun 2000-an. Ilham mengungkapkan bahwa cedera ankle lamannya itu tidak ditangani dengan pendekatan medis yang mumpuni. Kelak cedera ankle ini menjadi beban baginya hingga puluhan tahun kemudian. Saat Ilham berjuang memulihkan diri, ia harus menghadapi kenyataan pahit lainnya di timnas. Pada tahun 2007, Ivan Kolev kembali ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, memimpin persiapan untuk Piala Asia. Kolev dengan preferensinya pada sistem yang kaku dan pemain yang kuat secara fisik taktis sekali lagi meminggirkan Ilham. Ilham yang sudah berusia 29 tahun dan baru pulih dari 2 cedera, baik lutut maupun ankle kronis, tidak masuk dalam hitungan. Kolev lebih memilih striker yang sesuai dengan catak birunya, yang mungkin kurang mengandalkan insting bebas seperti Ilham. Ilham harus menerima kenyataan bahwa meskipun ia memiliki riwayat top skor regional dan liga domestik, ia kembali tersingkir dari skuad Garuda. Praktis tahun 2007 menjadi tahun terakhirnya secara efektif bersama timnas. Ilham Jaya Kusuma adalah representasi dari era terbaik sepak bola Indonesia yang penuh skill dan naluri, tetapi juga rentan terhadap sistem yang inkonsisten dan penanganan cedera yang tradisional. Ia adalah mesin gol yang bersinar terang, namun cahayanya sering meredup karena perbedaan visi pelatih dan cedera yang tidak terobati sempurna. Ia sekarang berdiri di sisi lapangan, bertekad memastikan bahwa generasi penerusnya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, baik dalam hal penanganan karir maupun penanganan cedera.